Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Jemaat Bukit Moria Tikala Baru. Saat ini kita bersyukur karena Tuhan perkenankan kita sudah boleh menikmati kehidupan di hari yang baru, di hari pertama di minggu yang berjalan ini. Tepatnya Senin 13 November tahun 2023. Mengawali seluruh rangkaian kerja, tugas, bahkan pelayanan yang akan kita jalani saat ini. Mari kita ada bersama dengan Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga yang sudah memberikan kehidupan, berkat bagi kami di hari yang baru ini. Kami boleh menikmati hari yang baru ini dengan nafas hidup, tapi juga kekuatan dan kesehatan. Sebagai syukur karena berkat Engkau nyatakan buat kami rindu ada bersama dengan Engkau lewat pelayanan firman yang akan kami baca dan kami dengarkan saat ini. Dan beginilah firman Tuhan disampaikan, kami sambut dengan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab saat ini terambil di dalam Injil Markus 2 ayat 3 dan ayat 4. Demikian firman Tuhan disampaikan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, pemirsa renungan harian keluarga Jemaat Bukit Moria Tikala Baru yang diberkati Tuhan, tema ibadah kita saat ini adalah solidaritas terhadap sesama yang butuh pertolongan. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakannya sesuai dengan gambar dan rupanya. Tetapi gambar dan rupa Allah ini bukan berarti manusia itu sudah sempurna. Justru dengan gambar dan rupa Allah ini menjadikan manusia memiliki kekurangan, keterbatasan, tetapi juga memiliki kemampuan dan kehebatan. Nah, karena kepelbagaian perbedaan dalam kehidupan manusia inilah menjadikan manusia yang memiliki kelebihan atau kemampuan wajib dan harus memberikan pertolongan atau bantuan kepada mereka yang mengalami kekurangan dan keterbatasan. Inilah yang dialami dan dirasakan oleh keempat orang dalam pembacaan Alkitab yang sudah dibacakan tadi. 4 orang ini memiliki tanggung jawab iman, tapi juga memiliki rasa peduli yang sangat murni, sehingga dengan segala kemampuan mereka berupaya, mereka berusaha bagaimana cara untuk membantu, memberikan pertolongan kepada orang lumpuh ini, agar supaya bisa berjumpa dengan Yesus yang mereka imani dan mereka percayai bahwa dengan berjumpa dengan Yesus ada kesembuhan dan ada mujizat yang bisa dirasakan oleh orang lumpuh ini. Nah, saudara-saudara,
Inilah peristiwa iman yang sungguh sangat membawa kepada tanggung jawab orang Kristen zaman sekarang ini. Karena terkadang harus kita akui, di zaman yang modern ini dan zaman yang sangat-sangat milenial ini menjadikan kepedulian, pertolongan, bantuan kepada orang lain sudah sangat menipis dalam kehidupan kita. Kita lebih egois, kita lebih mementingkan pribadi, mementingkan kehidupan keluarga, bahkan lebih mementingkan kepentingan yang mendatangkan keuntungan atau mendatangkan berkat dari segi materi. Tetapi dari peristiwa ini, pembacaan Alkitab ini mengajak kita untuk benar-benar wajib dan harus memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Maka terpuji nama Tuhan, demikian firman disampaikan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, karena melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa sebagai orang percaya, yaitu orang yang beriman, wajib dan harus memberikan bantuan, pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi dia memiliki kekurangan dan keterbatasan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa bantuan dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pasti mendatangkan berkat dan sukacita. Karena segala sesuatu diperhitungkan oleh Engkau Allah Tuhan. Dan inilah kami yang boleh bersyukur karena diingatkan melalui firman yang tersampaikan. Kendatipun harus dan hanya melalui live streaming atau hanya melalui multimedia yang dilaksanakan oleh tim multimedia Bukit Moriah Tikala Baru. Tapi pekerjaan Roh Kudus menuntun kami, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen yang memiliki keyakinan bahwa pertolongan kepada mereka yang membutuhkan adalah wajib dan harus kami lakukan. Karena itu bagian dari tanggung jawab yang didasari kepada Engkau Allah Tuhan sebagai Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan dan berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Allah. Saat ini berdoa bagi jemaat Bukit Moriah Tikala Baru. Dari kolom 1 sampai kolom 29. Tidak ada yang terkecuali. Mulai dari anak-anak sampai orang tua lanjut. Tetapi juga pelayan khusus, penatua dan diaken. Bahkan semua anggota jemaat dengan berbagai masing-masing kehidupan, dengan berbagai masing-masing pergumulan, masalah, tekanan, tapi juga dengan berbagai berkat sukacita, kesuksesan dan keberhasilan. Mari Engkau berkati. Engkau hadir bersama dengan mereka. Engkau ada memberikan kekuatan yang bergumul, yang sakit Engkau pulihkan, Engkau carikan jalan keluar yang dalam tekanan-tekanan. Biarlah mujizat dan kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi mereka yang sementara sakit, yang berada di rumah, ataupun dirawat di rumah sakit. Pertolongan-Mu Engkau akan beri bagi mereka, dan kuasa-Mu Engkau akan nyatakan. Karena Engkau Allah Tuhan, yang adalah Tuhan tabib dan dokter yang ajaib. Inilah yang menjadi iman dan pengharapan kami. Tapi juga anggota jemaat yang sedang bersyukur karena berkat, bermacam-macam sukacita yang boleh mereka nikmati, kebahagiaan, kesukacitaan, kegembiraan,
Karena berhasil dalam studi, berhasil dalam usaha bisnis, berhasil dalam karir dan jabatan. Bahkan keberhasilan yang lain yang tak bisa terungkapkan dalam tutur kata, tetapi dirasakan secara pribadi dan keluarga. Engkau sempurnakan dan ajarkan kepada mereka Tuhan, bahwa semua berkat yang mereka dapat, semua kebahagiaan yang mereka nikmati berasal daripada Tuhan. Dan ajarkan mereka untuk tahu mengucap syukur kepada Engkau Allah Tuhan, sumber berkat kehidupan. Terpuji nama Tuhan yang akan memberkati kepelayanan di Jemaat Bukit Moria Tikala Baru dalam pengaturan dan pimpinan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Dalam hal ini, dalam pengaturan Pendeta Henry Mekidenga MTH, bersama dengan seluruh badan pekerja yang lain, bersama dengan ketua-ketua Kompel Kabipra, bahkan perangkat pelayanan yang lain. Di dalamnya ada komisi-komisi kerja, penasehat, majelis jemaat, dan semuanya yang Engkau panggil untuk melayani. Biarlah sama-sama bergandengan tangan. Terberi bersama juga para pendeta, hamba-hambamu, tetapi juga kostor dan pegawai. Tetapi terlebih khusus juga tim multimedia yang selalu setia, selalu ada dalam pendampingan untuk menyiarkan kabar sukacita melalui keahlian dan kepintaran yang sudah Engkau karuniakan kepada mereka. Diberkatilah semuanya. Biarlah bergandengan tangan untuk sama-sama membangun jemaat-Mu, sehingga jemaat Bukit Moria Tikala Baru, jemaat dapat bertumbuh dalam iman, dalam kedewasaan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Engkau juga memberkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Di dalamnya ada Provinsi Sulawesi Utara, di dalamnya ada Kota Madia Manado, di dalamnya ada pemerintahan Tikala Baru, di dalamnya juga ada Kelurahan Tikala. Ya Tuhan, Engkau yang memilih mereka menjadi pemimpin-pemimpin untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemerintah. Pakai mereka dengan roh hikmat, roh kemampuan, roh kebijakan untuk bisa menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik. Mereka dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan masyarakat juga bisa menikmati ketentraman dan kesejahteraan. Dan di situ nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan karena Engkau mengutus para hamba-hambamu, para pemimpin-pemimpin yang sungguh arif dan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan Allah. Engkau juga mendengar doa yang disampaikan secara diam-diam dalam hati kami secara pribadi, yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami tinggal dan dimanapun kami pergi, yang terjangkau oleh tim multimedia saat ini. Biarlah Engkau menyedengkan telinga Tuhan, Engkau menjawab doa jemaat-Mu dan jawaban-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa yang kami sampaikan, kehidupan, pelayanan, tugas tanggung jawab kami yang akan kami jalani sepanjang hari ini, bahkan minggu yang berjalan dengan berbagai macam rencana kami bawa bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau merancang kami dengan rancangan damai sejahtera yang membawa berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pinta doa ini. Amin. Demikian ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.